Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tanzilir rahmat. Allahumma shalli ala sayyidis sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akhram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesempatan, nikmat ilmu, nikmat ihsan. Alhamdulillah, karena kita dapat dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita melanjutkan dari kitab buku Terapi Berpikir Positif Islami di dalam masalah bab ikhlas adalah dasar berpikir positif Islami. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan cara berpikir kita didata dengan benar oleh ajaran Islam. Pikiran kita tidak boleh lengah sedikit pun untuk berpikir yang salah, yaitu berpikir negatif. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa menjadikan akal kita bekerja secara baik. Maknanya di sini, di dalam agama kita sangat diatur masalah bagaimana cara pola berpikir, bagaimana cara bertingkah laku, itu sudah diatur secara Islam. Ya, atau yang disebut sebagai bagaimana hukum secara syariat. Nah, itulah yang dinamakan sebagai bagaimana tingkah laku kita ini, perbuatan kita ini, cara berpikir kita ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu, teman-teman sekalian. Terkadang orang banyak menganggap sudahlah, ya kan? Orang banyak menganggap sudahlah. Kok jangan semuanya dikaitkan sama agama, jangan semuanya dikaitkan dengan ini. Padahal semua sektor kehidupan kita itu diatur oleh agama. Bagaimana tidak? Bagaimana bisa kita nggak bilang, oh nggak usah diatur pakai agama, nggak usah main agama nggak seru. Kan semuanya diatur oleh agama. Jadi kehidupan kita ini tidak lepas dari ilmu agama. Ya, jadi kita diajarkan oleh agama Islam untuk selalu berpikir positif, selalu bertingkah laku positif. Supaya apa? Kita ini menunjukkan bahwa diri kita ini memang muslim. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, cinta kasih bagi seluruh alam. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa mungkiri, kita agama Islam, kita benar-benar harus, yaitu tadi, ya, adalah mencintai seluruh makhluk ya Allah, sebagai memberikan manfaat bagi seluruh orang. Seperti itu. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Kemudian, bagaimana cara membentuk pikiran positif yang islami? Salah satunya adalah dasar yang harus kita miliki setiap seorang muslim adalah memiliki ilmu, menguasai ilmu, dan mengenai keikhlasan. Di dalam ajaran agama kita selalu diajarkan untuk bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya untuk ikhlas. Karena kenapa? Di dalam hidup kita ini pernahlah kita selalu mendengar ya kutipan, yaitu kalau untuk orang yang beriman, dunia ini bagikan penjara. Kalian bayangkan ya, kalau kita sudah ngomong masalah penjara, siapa orang yang gak ikhlas? Ya gitu. Dia ikhlas pasti akan menjalani. Oh, udah, aku hidup di penjara, aku ikhlas, aku jalani hidup aku di penjara ya. Ya kan? Pernah kan kita mendengarkan apabila orang beriman, dunia ini seperti penjara. Tapi ketika di akhirat, yaitu kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Karena kenapa? Dunia ini ya tempat kita cari amal, kita harus mengikuti prosedur. Kalau di akhirat nggak ada lagi yang namanya sholat, nggak ada yang lagi namanya puasa, nggak ada. Berisi semuanya kenikmatan, kebebasan kepada kita, insya Allah termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ikhlas menurut bahasa ialah bersih dari kotoran.
Kotoran yang dimaksud adalah kotoran pikiran dan hati. Ikhlas juga dikatakan sebagai menjadikan sesuatu bersih agar tidak kotor. Nah, maknanya di sini adalah orang ikhlas adalah orang yang menjadi agamanya murni hanya karena Allah semata, tidak karena apapun. Jadi di dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, di hadis yang pertama itu dijelaskan masalah babun niyah, ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya, ya, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan itu tergantung sama niatnya. Karena apa? Kalian akan mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan diterimanya sholat kita, diterimanya ibadah kita, dan mendapatkan pahala, mendapatkan cintanya Allah gara-gara kita mengerjakan ibadah tersebut, bagaimana caranya? Ikhlas. Kayak gitu. Puasa ikhlas, sholat ikhlas, belajar ilmu agama itu harus ikhlas, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Kalau kita nggak ikhlas, maka percuma saja, ujung-ujungnya nggak ada hasil. Udah nyapein badan, amal pahalanya nggak dapet, gara-gara ada embel-embel yang lain. Contoh, ketika kalian nih niatnya itu pertama-tama nih, niat sholat duha lillahi ta'ala, Allahu akbar, niat ikhlas, awalnya ikhlas. Tiba-tiba ada teman kalian yang masuk dari belakang, mau sholat juga, kalian nggak sengaja kan, ya kan, kita kan kelihatan dong dari sini kan, oh si fulan, langsung nggak fokus nih, langsung berubah niatnya, wah aku harus khusyuk nih, didengar si fulan, supaya apa? Dipuji, suara aku bagus ya, amal ibadahku bagus. Nah, di situ yang awalnya ikhlas jadi nggak ikhlas. Jadi benar-benar ya, amalan yang paling berat itu adalah amalan menjaga kebersihan hati. Itu amalan menjaga kebersihan hati itu Allah susah. Karena kenapa? Pernah dikisahkan di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah anak ya, ada seorang pada zaman tersebut menanyakan, waktu itu dia, anak lupa, intinya gini, beliau ini masuk surga. Ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Fulan ini. Fulan ini dikatakan oleh Rasulullah kalau tidak salah, beliau itu adalah ahli surga. Ya gitu. Si A ini bertemu kepada Rasulullah SAW, sahabat A ini. Ana lupa. Jadi kata Rasulullah kalau tidak salah, nah temuilah si Fulan itu. Si Fulan adalah ahli surganya Allah. Ya gitu. Pergilah si sahabat A ini menemui si Fulan ini. Beliau ngomong, ana pengen tidur di rumah antum selama 3 hari. Hari pertama dilihatlah oleh si Fulan ini, apalah yang membuat orang ini bisa masuk surga, amalan apa yang dilakukan. Pada saat itu hari pertama dilihatnya ibadahnya biasa-biasa saja, gitu kan, pada normalnya. Hari kedua dilihatnya biasa-biasa aja, sama aja kan kayak kita, ya gitu kan, amalan dipikir para sahabat. Hari ketiga dilihatnya, sudahlah aku mau pulang saja, katanya. Ditanya lama si Fulan ini, kenapa engkau, wahai sahabat, kenapa engkau buru-buru pulang? Apa tujuanmu? Emang sebenarnya itu apa? Beliau ngomong, engkau dikatakan oleh Rasulullah itu adalah ahli surga. Lantas apa amalanmu? Katanya. Apa amalan yang kau lakukan? Jawablah oleh sahabat tersebut, aku nih ibadah biasa-biasa aja kok, gak ada berlebih-lebih. Tapi ada amalan yang selalu aku istiqomahkan. Apa katanya? Menjaga kebersihan hatiku. Ketika aku hendak tidur, aku berusaha untuk memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti hatiku. Ya,
Mungkin kalian bisa nonton di konten TikTok saya. Nah, di situ saya bahas. Saya lupa namanya siapa. Sahabat ini. Nah, lalu amalannya apa? Aku berusaha untuk memaafkan semua orang yang menyakiti hatiku pada hari itu. Setiap aku hendak tidur, aku berusaha memaafkan semua kesalahan mereka. Dan juga aku meminta ampun kepada Allah. Aku nggak menyimpan dendam, aku nggak menyimpan hasad, aku nggak menyimpan rasa iri dengki di hatiku, supaya aku tertidur dalam keadaan tenang. Itu amalannya, adalah menjaga kebersihan hati. Itu luar biasa, itu susah. Jadi kita cobalah untuk dari awal ya. Kita istiqomahkan mulai dari sekarang. Sebelum tidur ya, bersihin hati kita. Siapa tahu pada saat tidur kita nggak bangun lagi, Allah cabut nyawa kita. Ketika hendak tersebut kita mati dalam keadaan hati kita bersih. Itu. Berusahalah seperti itu teman-teman sekalian. Mulailah dari sekarang. Kita bersama-sama. Anak juga. Insyaallah. Kita lanjut. Itu yang namanya ikhlas. Sementara itu, ikhlas menurut istilah, niat hanya untuk mengharap ridha Allah dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan hal lain, serta memurnikan niatnya dari kotoran-kotoran yang dapat merusak. Jadi kita semua tadi berniat untuk semuanya karena Allah. Tapi ingat, niat ikhlas ini ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang ikhlas di level paling bawah, ada ikhlas yang levelnya itu paling tinggi adalah dia mengerjakan satu amalan, dia hanya mendapat harapan ridho Allah saja. Terserah Allah mau beri apapun. Itu ikhlas yang paling tinggi. Yang kedua, ada tingkatan lagi, orang melakukan sesuatu, dia ikhlas, tapi dia berharap syurganya Allah. Lalu di bawahnya lagi ada tingkatan orang melakukan suatu amalan, dia ikhlas, tapi dia berharap hajatnya bisa kabul. Itu ikhlas tuh ada tingkat-tingkatannya. Kayak gitu. Tingkatan yang paling tinggi adalah dia berharap, ya udah, terserah Allah mau gimana. Itu urusan Allah. Aku mengerjakan ini lillahi ta'ala. Terserah Allah mau ngasih apa. Ya gitu. Mau Allah kasih ujian, mau Allah kasih dia nikmat, diterima. Ya gitu. Nah, ada perbedaan, nanti kita katakan apa beda ikhlas sama ridho. Ya, nanti kita bahas. Lalu ada lagi tingkatan orang melakukan amal ibadah dia ikhlas, tapi dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang melakukan amalan dia ikhlas, tapi dia mengharapkan pujian dari orang. Kayak gitu. Mungkin dikatakan ikhlas padahal itu enggak. Nah, ini yang paling celaka. Nah, dan juga teman-teman sekalian, apa perbedaan antara ikhlas sama ridho? Ikhlas itu adalah kita mengharapkan semuanya itu karena Allah. Kalau ridho, apapun yang terjadi kita terima dengan lapang dada. Itu namanya ridho. Allah kasih kita musibah, mungkin orang tua meninggal, ya. Kita ridho, bukan ikhlas itu namanya. Kita ridho dulu. Ya udah ya Allah, aku terima akan hal ini. Setelah ridho baru ada yang namanya ikhlas, seperti itu ya. Jadi bedakan antara ikhlas antara ridho. Ridho itu adalah kita menerima. Kalau ikhlas kita menjalani itu semata-mata karena Allah. Selesai sampai situ. Kita lanjut. Seperti sebagaimana contoh ikhlas pada saat kita sholat saja. Pada saat kita sholat kita lapaskan apa? Inna sholati, pas doa iftitah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Itu ikhlas. Ya. Nah, makanya di awal pada saat sholat kita mengatakan ikhlas ya Allah. Maka dari itu ketika kita paham nih ayat ini, siapa tahu kita langsung keingat untuk ikhlas untuk ngelakuin sholat. Ayat tersebut mengajarkan kita untuk ikhlas menjadi makhluk dan menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Allah. Nah, kita pasrahkan semua kehidupan kita sama Allah. Gak boleh bergantung kepada selain Allah. Gak boleh kita bergantung kepada makhluk. Karena kenapa? Ketika kita bergantung sama makhluk, percayalah, yang akan kita dapatkan adalah sebuah kekecewaan.
Karena kenapa? Allah nggak pernah mengatakan ayo bergantung kepada makhluk. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, percayalah ya, ketika kedua tanganmu mengangkat kepada menadahkan tangan pada saat tahajud, pada saat sholat, lalu tidak akan pernah Allah sia-siakan tangan ini turun dengan tidak membawa apa-apa. Pasti akan Allah kabulkan, insya Allah. Allah nggak bakal segitunya kalian menurunkan tangan tanpa membawa apa-apa. Pasti Allah kasih. Ya gitu. Yang terbaik akan Allah kasih, teman-teman sekalian. Allah nggak segitunya. Kalau manusia mungkin, tapi manusia, Allah tidak. Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, ingat itu. Lalu apa lagi nih selanjutnya? Kita lanjutkan lagi pada saat takbiratul ihram iftitah adalah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tiada sekutu bagi Allah, dan dengan semua itulah aku diperintahkan, dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi muslimin nih, ana minal muslimin. Muslimin itu adalah orang menyerahkan diri kepada Allah. Ternyata ikhlas dalam penjelasan adalah ikhlas dalam kategori ketauhidan kita kepada Allah. Dan juga kita bersihkan diri kita ini dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang mungkin di hati kita ini gedek sama orang, ya, atau membenci orang. Ketika kita dijahatin orang, cepat-cepat dimaafkan. Ya gitu ya, dimaafkan. Karena kenapa? Itu adalah peluang. Ketika kita dizalimi, manfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu mustajab kepada Allah. Ana waktu itu, singkat cerita, Ana pernah difitnah waktu itu. Padahal Ana nggak ngelakuin itu, langsung difitnah. Ana langsung doa, ya Allah beri hamba rezeki ya Allah. Tiba-tiba keesokan harinya, kalau nggak salah apa doa, langsung Allah kasih rezeki. Itu nikmat. Karena kenapa? Itu salah satu doa yang mustajab. Kan salah satu doa mustajab adalah ketika orang dizalimi, difitnah kan. Nah, jadi ketika kita dizalimi, dijahatin orang, manfaatkan doa itu di situ. Nggak mampu mendoakan dia, doakanlah dirimu sendiri. Tapi kata Buya Yahya, kalau ketika kalian lagi dizalimi seseorang, lalu kalian doakan yang baik-baik untuk orang yang menzalimi kalian, maka malaikat tidak akan pernah sesekali mengabulkannya kecuali engkau duluan yang dapat. Yang pendoa itu yang dapat duluan. Misal kalian doakan, ya Allah, semoga ya Allah engkau berikan ya Allah rezeki kepada orang tersebut, istiqomah untuk orang tersebut untuk berbuat kebaikan, berikanlah rezeki yang melimpah, harta yang sehat. Tidak akan sesekali, mungkin dia nggak dapat duluan, tapi kalian yang dapat duluan. Jadi manfaatkan waktu ketika dizalimi, maafkan cepat-cepat, minta ampun sama Allah, doa, manfaatkan. Karena waktu mustajab. Ya gitu. Ikhlas, ridha. Lalu akhlak yang tertinggi dalam ayat tersebut, ayat ini ya, di dalam Quran surat Shad, sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Akhlak yang tertinggi dalam ayat tersebut adalah dengan mengingat akan akhirat. Kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan, selalu mengingat-ingat kematian. Bukan mengingat selalu mati. Waduh, aku bakal mati ini. No, enggak seperti itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah maknanya adalah dia selalu mengingat dan menyiapkan bekal untuk menuju negeri akhirat. Karena kata Rasulullah, hendaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa memutuskan syahwat, memutuskan hawa nafsu. Apa itu? Mengingat mati. Cara orang mengingat mati itu, ya bayangkan aja kalau seumpamanya kalian ingat, tahu misal besok kalian mati, gimana? Nggak ada rasanya lagi, makan ya ada rasa, ibadah ya Allah fokus langsung. Kenapa penyebabnya Allah tidak memberikan kita ini tahu akan kapan kita mati? Kalau kita tahu kita bakal mati, hidup ini nggak ada rasa, gitu loh.
Bisa kalian tahu nih, 10 tahun lagi aku mati, wah kacau nih, gimana nih. Gak usah 10 tahun, andai sebulan lagi kalian tahu kalian mati, gimana? Kita tahu kita mati, gak ada rasanya lagi, fokus ibadah segala macam. Allah tuh menutupi supaya apa? Kita ibadah bisa tenang, kita menjalani hidup bisa tenang. Itu ya. Jadi kita tinggal persiapkan. Ingat-ingat, tapi ingat-ingat, selalu ingat akan kematian. Mengingat kematian itu luar biasa, teman-teman sekalian. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa pikiran positif akan tumbuh apabila dalam diri kita itu sudah tumbuh keikhlasan. Sudah tumbuh ikhlas, otomatis kita bakal ingat Allah. Ya. Keikhlasan yang bersifat ketauhidan kepada Allah, sehingga dengan itu kita bisa terarahkan melakukan tindakan positif dan berpikir positif. Jadi mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Intinya adalah sama-sama kita amalkan apa yang telah kita pelajari hari ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada majelis kita, ya. Menjadikan Allah ilmu ini kita bisa menjadikan kita semakin taat sama Allah, dan Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada mu'aku lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.